Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Pak Edil selaku dosen pengampuh mata kuliah KBGD. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jadi langsung saja judul dari materi yang kami ambil adalah implementasi metode K-Mediot Clustering untuk mengetahui pola pemilihan program studi mahasiswa baru tahun 2018 di Universitas Kejuruan Malang. Nah, untuk nama kelompok kami, nama anggota kelompok kami itu yang pertama ada Ahmad Ridho, yang kedua Aldo Rinaldi, yang ketiga Ali Akbar Harahap, yang keempat Diva Kaulis Manurung, dan yang kelima saya sendiri Syarul Effendi Harahap. Dan di sini ada 3 bab yang akan kami jelaskan, dan kami akan menjelaskan secara bergantian nantinya. Next. Nah, di bab 1 itu ada pendahuluan, yaitu permasalahan batasan masalah dan hasil yang dicapai. Ini akan dijelaskan oleh Ali Akbar Harahap. Langsung saja kepada Ali Akbar Harahap, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1 tentang pendahuluan dari permasalahan utama. Banyaknya data yang tersimpan dalam database suatu universitas terkadang tidak dapat termanfaatkan dengan baik. Selain sebagai kebutuhan administrasi, padahal setiap tahun terdapat penambahan data akibat penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi. Proses penerimaan mahasiswa baru menghasilkan data yang berlimpah, melingkupi data pribadi mahasiswa tersebut. Hal ini akan terus berlangsung setiap tahun sehingga data yang tersimpan akan semakin banyak, dan sangat disayangkan jika data yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik sebagai hal positif bagi universitas tersebut. Sama halnya yang terjadi di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang. Setiap tahun menerima hampir 2.000 mahasiswa yang terbagi dalam 17 program studi di 6 fakultas untuk program S1. Sementara untuk pasca sarjana ada 2 program studi di 2 fakultas. Oleh karena datanya yang telah ditampung, pastinya banyak sekali. Jika data tersebut dimanfaatkan dengan penerapan data mining, maka akan dapat dilihat pola-pola pemilihan program studi berdasarkan nilai ujian, asal sekolah, dan prodi. Mengingat pentingnya pengelompokan data mahasiswa baru, maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian mengenai data mining. Penelitian ini akan menggunakan metode K-Medoids agar dapat diketahui pola pemilihan program studi bagi mahasiswa baru di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan referensi baik bagi pengelola administrasi universitas maupun calon mahasiswa baru. Dan dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah mahasiswa tersebut benar-benar memilih program studi yang masih linear dengan bidang keilmuan yang dipelajari sebelumnya, ataukah terjadi penyimpangan di SMA atau di SMK terdahulu. Terdapat pemilihan program studi yang ada di Universitas Kanjuruhan Malang. Next. Batasan masalahnya adalah melingkupi semua data mahasiswa tahun 2018 di Universitas Kanjuruhan Malang. Dan hasil yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan pola pemilihan program studi oleh mahasiswa angkatan 2018 dan untuk mengetahui bahwa mereka mengambil program studi yang masih termasuk dalam bidang keilmuan yang mereka pelajari di SMA atau di SMK-nya terdahulu. Selanjutnya bab 2 saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ali Akbar Harahap yang telah menjelaskan bab 1 dari hasil kerja kelompok kami. Kemudian untuk bab 2 akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Diva Manurung serta Aldo Rinaldi. Langsung saja kepada Diva dan Aldo saya persilahkan. Baiklah, bab 2 yang pertama landasan teori.
yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah K-Medoids, clustering untuk pengelompokan data, pola pemilihan program studi, mahasiswa baru, dan koefisien slow T untuk melihat kualitas dan kekuatan clustering. Baik suatu objek ditempatkan dalam suatu cluster, di mana tahap penelitian yang dilakukan sebagai berikut. Studi literatur. Dalam penelitian ini, studi literatur berfungsi untuk menjelaskan dasar teori dari berbagai sumber acuan yang digunakan. Dalam penulisan penelitian, clustering untuk pengelompokan data mahasiswa baru menggunakan metode K-Medoids clustering. Setelah itu, pengelompokan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari objek yang akan diteliti, di mana data ini diperoleh dari Universitas Kanjuruhan Malang. Data yang digunakan memiliki 3 variabel yang berisikan nilai ujian dan tes masuk kuliah dan nilai ujian dan tes masuk kuliah, asal sekolah, dan program studi yang dipilih. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Kebutuhan ini akan digunakan dalam proses membangun perangkat lunak. Next. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan sistem ini terdapat beberapa deskripsi sistem yang akan dibuat secara umum, yaitu perancangan aplikasi, manualisasi, rancangan antarmuka aplikasi, pengujian, dan analis. Berikut merupakan penjelasan tahapan-tahapan dalam proses perancangan perangkat lunak pada penerapan metode K-Medoids clustering untuk pengelompokan data mahasiswa baru. Yang pertama, melakukan input data berupa data mahasiswa baru. Yang kedua, melakukan transformasi data yang telah diinputkan untuk proses perhitungan selanjutnya. Yang ketiga, melakukan proses klasterisasi dengan menggunakan algoritma K-Medoids. Yang keempat, melakukan proses validasi terhadap kualitas cluster dengan menghitung nilai Shoulet koefisien. Yang kelima, menampilkan keluaran hasil dari clustering dengan kualitas cluster yang dapat dilihat dari nilai Shoulet koefisien yang dihasilkan. Setelah itu, implementasi dan pengujian sistem. Dalam hal ini, implementasi merupakan tahap di mana sistem siap dioperasikan pada keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Sistem ini dibangun dengan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP pada pengujian perangkat lunak dan dilakukan pengujian terhadap jumlah cluster dan jumlah data terbaik. Teknik pengujian ini dilakukan menggunakan metode black box dengan mengevaluasi cara kerja sistem yang telah dibuat. Selanjutnya saya serahkan kepada Aldo Rinaldi. Terima kasih, Diva. Kita lanjut ke landasan teori, yaitu langkah-langkah penyelesaian. Adapun langkah-langkah itu, yang pertama ada langkah clustering Medoids. Algoritma Medoids merupakan teknik partisipasi klasik dari clustering yang melakukan klasterisasi dataset objek ke dalam cluster yang dikenal sebagai a priori, Abstract, and Purnima di 2013. Algoritma ini beroperasi pada prinsip untuk meminimkan jumlah kesamaan antara setiap objek dan titik referensi yang sesuai. Kemudian ada langkah Short coefficient. Short coefficient merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melihat kualitas dan kekuatan cluster. Seberapa baik suatu objek ditempatkan dalam cluster. Metode Short coefficient ini merupakan sebuah metode gabungan dari metode quotient dan metode separation. Metode cohesion adalah sebuah ukuran seberapa dekat relasi antara objek dalam sebuah cluster. Sedangkan metode separation adalah sebuah ukuran seberapa jauh atau terpisah sebuah cluster dengan cluster yang lainnya. Next.
Kemudian masuk ke bab 3, saya akan kembalikan kepada moderator saudara saya Sarul Effendi. Persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Diva dan Aldo yang sudah menjelaskan bab 2-nya. Dan untuk bab 3, ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Ridho. Kepada Ahmad Ridho saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang hasil. Yang pertama ada hasil perhitungan untuk penyelesaian masalah. Secara umum, sistem yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah sebuah sistem dengan fungsi utama untuk melakukan pengelompokan calon mahasiswa baru. Data yang digunakan untuk penelitian merupakan data yang diperoleh dari penerimaan mahasiswa baru atau PMB pada tahun 2018 di Kanjuruhan, Malang. Sekian hasilnya, kita langsung ke kesimpulan. Dari perhitungan dan pengelompokan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata mahasiswa baru yang berasal dari sekolah SMA dan SMK dengan nilai di atas nilai lebih dari 70 masuk ke dalam klaster 1. Sedangkan untuk mahasiswa baru yang berasal dari SMA dan SMK dengan nilai di bawah 70 kurang dari 70 masuk ke dalam klaster 2 dan 3. Jadi itu artinya mahasiswa baru yang berasal dari sekolah SMA dan SMK yang nilai ujiannya di atas 70 mengambil jurusan TI. Sebaliknya, mahasiswa baru yang berasal dari sekolah SMA dan SMK yang nilai ujiannya di bawah 70 mengambil jurusan SI atau di luar SI dan TI. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Karena sudah disampaikan semua bab 1, 2, dan 3, mungkin hanya sekianlah hasil presentasi dari apa yang telah kami diskusikan bersama-sama. Mungkin sekian dari kami, lebih dan kurang saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Langsung saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.